Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana, absen 19. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saman Regi, absen 26. Saya Fadil Zakwan absen 12. Perkenalkan, nama saya Fitria Septiana Madani, absen 13. Perkenalkan, saya Aisyah Zahra Citra, absen 2. Perkenalkan, nama saya Nisa Oktaviani, absen 27. Perkenalkan, nama saya Almira Kusina Fauzia, absen 5. Perkenalkan, nama saya Nurena Tela, absen 28. Untuk ke pembahasannya. Jadi pengertian dari visualisasi data adalah proses mengubah data menjadi bentuk visual seperti grafik, diagram, atau peta, sehingga informasi yang terkandung dalam data bisa lebih mudah dilihat, dipahami, dan juga dianalisis. Oke, di sini aku Aisyah Zahra Citra. Aku pengen ngejelasin manfaatnya yang satu, itu mempermudah pemahaman data. Visualisasi data seperti grafik, diagram, atau peta yang membantu menyederhanakan data kompleks agar lebih mudah dipahami. Terus yang kedua ada mengungkap pola dan tren. Dengan visualisasi kita bisa lebih cepat mengenali pola, tren atau anomali yang sulit terlihat hanya dari angka atau tabel. Yang ketiga, dia mendukung pengambilan keputusan. Data yang divisualisasi dengan baik memberikan wawasan yang lebih jelas, sehingga membantu dalam membuat keputusan yang tepat. Nah, yang keempat itu ada meningkatkan komunikasi. Visualisasi mempermudah penyampaian informasi kepada orang lain, terutama kepada mereka yang tidak terbiasa membaca data mentah. Yang kelima ada membuat presentasi lebih menarik. Tampilan visual yang menarik dapat meningkatkan perhatian audiens dan memperkuat pesan yang disampaikan. Yang keenam ada menghemat waktu. Melihat grafik seringkali lebih cepat daripada membaca data dalam bentuk tabel yang panjang. Aku Nisa Oktaviani yang akan membacakan tujuan. Jadi tujuan itu yang pertama ada menyederhanakan informasi kompleks, yang kedua mengidentifikasi pola dan tren, yang ketiga mendukung pengambilan keputusan, yang keempat komunikasi efektif, dan yang kelima menyoroti area yang perlu diperhatikan. Saya Fadan Zakwan Asmi, saya akan menjelaskan jenis-jenis. Jenis-jenisnya itu ada nama grafik batang, menunjukkan perbandingan antar kategori dengan batang vertikal atau horizontal. Yang kedua ada namanya grafik garis. Dia itu cocok untuk menunjukkan tren atau perubahan dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada diagram lingkaran, memvisualisasikan profesi atau persentai dari sebuah keseluruhan. Yang keempat ada histogram, mirip dengan grafik batang tapi digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi data. Yang kelima itu ada diagram scatter, yaitu menampilkan hubungan antar dua variabel dengan titik-titik data. Yang keenam itu ada heat map, itu menggunakan warna untuk menunjukkan pola atau intensitas dasar. Yang ketujuh itu ada diagram pohon, itu representasi hierarkis dari data dalam bentuk persegi panjang. Yang terakhir itu ada namanya grafik radar, cocok untuk membandingkan beberapa variabel secara simultan. Langkah-langkah pengelolaan dan visualisasi data. Yang pertama itu ada mengumpulkan data, yang kedua itu ada mengelola dan membersihkan data, yang ketiga itu ada memilih jenis visualisasi, dan yang terakhir itu ada membuat grafik. Selanjutnya saya Fitria Septiana Madani dari kelas 16. Jadi yang selanjutnya adalah kesalahan umum dalam visualisasi data, yaitu ada 6. Yang pertama, memilih jenis grafik yang tidak tepat, yang dimana menggunakan pie chart untuk data tren waktu atau line chart untuk data kategori yang tidak berurutan. Yang kedua, tidak memberikan judul dan label yang sangat jelas, yang dimana membuat audiens itu sangat bingung karena tidak tahu apa nih arti data yang akan ditampilkan oleh kita. Yang selanjutnya ada yang ketiga, yaitu menggunakan warna terlalu banyak atau tidak konsisten lah. Jadi yang dimana tuh dapat membingungkan dan mengganggu fokus pembaca. Oke, selanjutnya ada yang keempat adalah skala grafik yang tidak konsisten, yang dimana misalnya sumbu Y tidak dimulai dari 0 sehingga bisa menyesatkan dalam pembaca perbedaan data.
Yang kelima, terlalu banyak data dalam satu grafik, yang dimana membuat grafik terlalu padat dan juga sulit dibaca. Yang keenam, tidak menyebutkan sumber data, membuat data jadi tidak bisa dipercaya atau diverifikasi. Nah, kemudian ada prinsip desain visualisasi data yang baik. Yang pertama itu sederhana dan jelas, kemudian grafik sesuai jenis data, warna tidak berlebihan, judul dan label informatif, skala konsisten, fokus pada data penting, dan juga terakhir tata letak yang rapi. Saya Nuraini Ataila akan menjelaskan aplikasi pembuat grafik visualisasi data. Yang pertama, di situ ada Microsoft Excel. Yang kedua, ada Google Sheet. Yang ketiga, ada tabel publik. Yang keempat, ada infogram. Yang kelima, ada Canva. Yang keenam, ada ChatGo. Yang ketujuh, ada Data Wrapper. Yang ke-8, ada Flourish. Yang ke-9, ada Python. Yang ke-10, ada LibreOffice Calc. Terus di sini yang terakhir ada kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa visualisasi data merupakan cara untuk menyajikan data dalam bentuk gambar atau grafik agar lebih mudah dipahami. Visualisasi data membantu kita melihat pola, membandingkan informasi, dan membuat keputusan berdasarkan data yang ada. Dengan memahami jenis-jenis grafik, langkah-langkah pengolahan, prinsip desain yang baik, serta menghindari kesalahan umum, kita bisa membuat visualisasi data yang efektif dan alternatif. Oke, jadi kita akan membuat visualisasi data menggunakan Excel. Nah, di sini udah ada nih nama, kelas, dan nilai rata-rata. Nah, untuk namanya kita akan tulis yang pertama adalah Iqbal. Lalu habis itu ada Fitriyah. Setelah itu Fardan. Lalu Aisyah dan Aini. Lalu yang terakhir adalah Syafan. Nah, untuk kelasnya kita taruh semuanya 10F aja teman-teman. Kita taruh semuanya 10F. Nah, setelah itu untuk nilai rata-ratanya Iqbal yaitu 90, lalu Vipit 92, Fardan 90, dan Aisyah 91, Aini 93, lalu Syafan 91. Nah, ini kan udah ada semua data-datanya. Lalu kita blok dari nama sampai 91 atau dari A1 sampai C7. Nah, setelah kita blok, kita pencet nih yang bentuknya kayak jendela ini, lalu kita klik dan kita klik all borders agar berbentuk tabel seperti ini. Nah, setelah udah, kita blok lagi nih teman-teman, sama dari nama sampai 91. Lalu kita pilih insert. Nah, di sini udah banyak banget nih pilihan diagram-diagramnya teman-teman. Nah, habis itu nih ada diagram batang. Terus habis itu ada diagram, ya pokoknya diagram batang ini kayak banyak gitu loh teman-teman jenis-jenisnya. Tuh, ada yang kayak gini. Ada yang kayak ada bayangannya. Ya, banyak banget, kalian bisa pilih sesuka kalian atau sesuai kebutuhan kalian. Nah, lalu ada diagram garis teman-teman. Nah, garis tuh kayak gini teman-teman, kayak garis gitu, dan banyak banget juga model-modelnya. Pilih sesuai kebutuhan kalian. Lalu ada diagram lingkaran juga nih teman-teman. Tuh, ada banyak banget macam-macamnya. Nah teman-teman, ini pilihannya banyak banget. Terus juga ini ada diagramnya area. Kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian lagi. Terus ada diagram kayak strateg area. Dan masih banyak lagi teman-teman. Tuh jenis-jenisnya banyak banget. Kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian. Nah, sekian dari saya, Almira Agustina Fauzia. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Oke, saya Muhammad Raka Rahmat dari kelompok koleksi data dan juga web scraping. Jadi,
saya mau nanya ke kelompok visualisasi data. Jadi pertanyaan saya itu, apa sih dampak kita menggunakan warna dalam visualisasi data? Nah, oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Raka. Jadi pentingnya warna dalam membedakan suatu grafik dalam visualisasi data itu sangat penting ya, Kak. Jadi kita menaruh warna dan membedakannya itu dengan cara memilih dua opsi, yaitu warna, misalkan kita ngambil cara membuat bar chart atau grafik lingkaran, misalkan kita menentukan jenis susunan kelas, yaitu laki-laki dan perempuan. Kita membedakannya itu dengan misalkan laki-laki kita taruh warna biru, nah terus yang perempuan taruh warna merah. Nah di situ kita bisa membedakan bahwa grafik kita bisa dilihat ada perbedaan dan bisa menganalisis perbedaan dari grafik tersebut. Jadi kita bisa menganalisis dan mengetahui apa yang ada pada grafik tersebut. Begitu. Oke, terima kasih, Pak. Sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Putra dari kelompok Piton absen 24. Nah, jadi saya dari kelompok Piton itu ingin menanyakan tentang visualisasi terhadap kelompok visualisasi. Nah, jadi salah satu itu Safwan. Halo Safwan. Nah, jadi saya ada pertanyaan nih. Ya, bagaimana Anda menentukan bahwa visualisasi itu berhasil? Yaitu menggunakan pemahaman data, minim interpretasi secara keliru, dan sesuai tujuan dengan bisnis dan analisis. Nah, itu Masih ya, Safwan? Ya, sama.